Di sesi kali ini adalah wawancara eksklusif gua Angga Day dan PTT Lubricants kepada Pak Bruno, yaitu salah satu tokoh sesepuh adat dari desa Wairebo ini. Kita akan tanya-tanya seputar Wairebo dan sejarahnya. Katanya asal-usulnya dari Minangkabau. Nah, kali ini kita lagi bareng Bapak Bruno dari salah satu sesepuh tokoh adat untuk desa Wairebo ini, Pak ya. Iya. Nah, kebetulan saya tahu Wairebo ini dari teman saya yang orang Minang begitu. Nah, kebetulan saya banyak juga saudara yang dari Minangkabau. Ya, terus beliau bilang katanya kalau Wairebo ini dulu asal usulnya dari Minangkabau begitu. Benar Pak. sekali. Untuk sejarah singkatnya bisa diinformasikan, Pak. Kalau secara singkat saya kisahkan bahwa asal muasal daripada masyarakat Wairebo berasal dari Sumatera Barat alias Minangkabau. Nah, mengapa kami sampai berdomisili di sini? Sesungguhnya nenek moyang kami yang pertama dari Minang, ya, tidak tahu persoalan apa di Minangkabau sana. Akhirnya nenek kami namanya Nenek Maro. Dia start dari Minangkabau. Saya tidak tahu tahunnya berapa. Dia berlayar dari sana. Akhir dia tiba di Flores Barat alias Labuan Bajo, dan nama tempat itu sampai hari ini namanya Werloka. Werloka. Jadi tidak seberapa lama dia di Werloka, akhirnya dia berlayar terus ikut pantai selatan. Tibalah di sebuah tempat namanya Nangapaang. Nangapaang masih di Labuan Bajo kah? Atau? Tidak. Dia di Iteng, Satarmese. Itu Pantai Selatan. Ya, Pantai Selatan. Ketika Nenek Maro ini melihat ke daratan, ada satu tempat dia lihat indah, view-nya bagus. Akhir dia punya perahu layar tadi itu berlabuh. Dia berlabuh di satu tempat, namanya Nangapaang tadi itu. Akhir dia masuk di daratan, naik ke puncak. Tibalah dia sebuah tempat yang strategis yang sekarang namanya Todo. Ya, Todo itu masih di sekitar Manggarai ini. Todo. Maka dia buat pemukiman di sana. Itu Nenek Maro. Setelah tidak berapa lama, ya mungkin 1 atau 2 tahun, muncul lagi dari Minang. Jadi pelayaran berikutnya? Ya, pelayaran berikutnya. Dan Nenek Maro sering mengatakan bahwa itu sang adik, karena dia datang kemudian dari beliau. Ya, setelah mereka berkembang di sana di Todo bertahun-tahun, berpuluhan tahun, mereka berkembang. Akhirnya terjadilah memilih pemimpin. Memilih kepala untuk memimpin. Nah, sang kakak mengatakan bahwa saya tidak layak untuk jadi pemimpin atau jadi raja. Alasannya karena saya tidak memiliki alat perang. Contohnya parang. Contohnya surik. Dia tidak miliki. Kami leluhur tidak miliki itu. Tapi sang adik yang datang kemudian dia memiliki itu. Maka kata nenek saya bahwa yang layak menjadi raja adalah kamu. Lalu terjadilah pemilihan pemimpin di situ. Betul. Akhirnya sang adik yang datang kemudian inilah yang menjadi raja. Akhirnya karena sang adik menjadi raja, maka nenek saya jadi pembicara. Jadi pembicara dan melindungi rajanya. Maka dia pindah di sebuah tempat namanya Popo. Dan sampai sekarang Popo itu nama kampung itu. Nama kampung. Masih di Manggarai. Bersebelahan dengan Todo. Dia agak ke utara dari kampung Todo sekarang. Nah, di sana mereka berkembang. Terjadi perselisihan. Di situ baku bunuh. Akhirnya saya punya leluhur tadi itu lari. Dia lari. Tapi sebelum lari, pada waktu itu menurut sejarah orang tua bahwa ada mereka buat ritual penti. Mereka akhirnya datang seekor musang masuk di rumah seperti ini. Dia berteriak sampai dalam. Akhirnya nenek saya berikan sumpah. Ketika ada bawa berita, ya
bahwa sebentar lagi ada serang dari kampung lain untuk kampung kami, kau bunyi lagi. Dia berteriak lagi sampai 3 kali. Oke. Akhir dengan alarm ini, saya punya nenek segera pindah. Malam itu juga. Malam itu juga. Oke. Akhirnya begitu mereka tiba di sebuah tempat, mereka toleh ke belakang. Itu kampung tadi itu terbakar. Orang serang. Oke. Orang serang. Berarti itu sudah pertanda ya Pak ya? Itu pertanda. Betul. Sehingga sampai hari ini kami punya suku Wairebo ini itu paling pantang itu tangkap itu musang untuk dimakan ke apa? Iya, itu dipantang oleh mereka. Sangat dipantang karena Sangat dipantang. jasanya dulu. Jasanya, jasanya. Oke. Akhirnya disangka daripada kami ini musang ini sebatas itu saja. Tapi dia penunjuk jalan. Oke. Penunjuk jalan. Tibalah mereka di Manggarai Barat. Namanya Liho. Ya, Liho. Nama tempat yang mereka buat pemukiman di situ. Liho di Manggarai Barat. Tidak lama kemudian akhirnya pindah lagi. Pindah. Tibalah di sebuah tempat lagi namanya Modo. Masih di Manggarai. Masih di Manggarai juga. Sangat panjang. Dekat. Di sebelah gunung sana. Oke. Tiba di situ akhir ada pertikaian antara Dalu lawan Bajo dengan mereka. Dengan mereka. Tapi saya tidak kisahkan itu satu persatu. Nah, setelah mereka lakukan pertikaian antara Dalu Bajo dengan kami punya nenek, akhirnya pindahlah kami punya nenek. Tibalah di sebuah tempat di atas sana gunung. Oke. Ya, Ponto. Ponto. Akhir saya punya nenek nama Maro dan adiknya nama Bimbang. Mereka berpisah di atas. Satunya ke arah timur, sementara satu saya punya nenek ini nama Maro ini turun ke lembah situ. Ya. Tibalah di sebuah tempat, begitu dia turun lembah sini, nama tempat Dara. Dia buat pemukiman di situ. Tapi rupanya dia tidak betah di sana. Dia pindah lagi di atas sana. Di puncak situ. Di puncak situ. Pertama kah Pak atau? Yang pertama. Di puncak namanya Golopando di atas itu. Golopando. Nah, begitu dia merasa tidak betah di atas, dia pindah ke arah selatan. Pindah ke arah selatan, nama tempat itu Golodamo. Ya. Tidak tahu peristiwa di sana apa yang kurang bagus. Akhirnya kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke sini. Lalu dia dapat mimpi. Seruan alat. Ketika engkau berkembang, engkau punya keturunan berkembang, pindahlah di lembah di bawah ini tempat ini. Dan beri baik. Maka dia buat pemukiman di sini sampai hari ini. Sampai berkembang. Ini sudah berapa generasi? Kalau level saya ini generasi yang ke-19 ya. Ke-19. Tapi saya dengar sudah ada yang ke-21 sepertinya. Iya. Saya punya anak itu yang ke-20, ada yang panggil 7 ya, 21. Berarti memang perjalanannya sangat panjang sekali. Tapi kalau untuk tahun mungkin berapa tahun 1900 atau 1800 atau sebelum itu mungkin? Iya, ini perkiraan saja ini Pak. Sekitar tahun 1200. 1200 ya, sangat sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Makanya kenapa saya tertarik ke Wairebo ini kebetulan karena tadi abang saya tadi cerita tentang ada orang Minangkabau yang kesini gitu. Nah jadi saya excited juga, kebetulan saya emang di Sumatera Barat itu explore dan alamnya luar biasa juga Pak, alamnya indah sekali, terus masyarakatnya welcome sekali, masakannya luar biasa enak sekali. Jadi ini adalah mungkin salah satu orang Minang yang merantau ke wilayah Flores dan jadi satu keunikan lah Pak, satu keunikan ya kan, dan satu kebanggaan saya bisa sampai di sini. Terima kasih Pak ya. Karena memang tempat ini sangat indah Pak, jujur ya, dan sangat tenang, sangat damai sekali, masyarakatnya ramah, welcome sekali. Nah ini Pak, untuk di sini apakah ada
peraturan yang memang harus ditaati Pak untuk di Wairebo ini sendiri ya? Karena kan setiap daerah pasti punya setiap suku atau setiap wilayah itu punya aturan sendiri kan. Benar Pak. Kayak misalnya tidak boleh selain musang tadi tuh Pak. Ya. Ada lagi kah yang? Oh ya. Itu relasi kami dengan musang itu seperti itu sejarahnya ya. Di sini relasi antara alam dengan masyarakat itu kuat sekali. Oke. Saya perlu jelaskan ya, bahwa 7 bulan yang ini adalah sebuah simbol. Oh, ada filosofinya Pak? Ada filosofi. Iya. Mengapa 7 bulan yang ini saja yang ada di tempat ini? Karena ada 7 tempat di sini yang menurut warga Wairebo itu tempat keramat. Ya. Jadi keterwakilan daripada 7 buah tempat keramat inilah rumah-rumah ini. Maaf, ini berarti tempat keramat ini ada di sekeliling? Ada di sekeliling ini Pak. Oh iya. Ada di sekeliling ini. Maka simbol daripada 7 tempat itu 7 buah yang ini. Oke. Gitu. Oh. Sehingga kami tidak mungkin melanggar ketika ada seruan alam. Gitu. Begitu leluhur kami pertahankan itu, sehingga alam ini tetap utuh seperti ini sampai hari ini Pak. Betul sekali. Menurut filosofi warga Wairebo atau leluhur, ketika kita punya relasi baik dengan alam, maka alam pun itu turut melindungi warganya. Di sini belum terjadi peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Ya betul. Ya bersyukur karena kita peduli dengan alam memberi itu ke kita. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, terkait dengan budaya kami di sini. Ya. Kami sudah ditegaskan dari leluhur bahwa kalau mau nikah, kalau mau nikah harus tahu persis mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya. Yang walaupun kami punya kampung di Ubik paling dalam, ya, kami punya istri itu dari tempat luar. Ya, boleh sih kami boleh kawin mawin di sini, tetapi sampai 7 lapis dulu, 7 keturunan dulu. Baru kawin mawin. Berarti sepupu kalau jadi 7 keturunan. 7 keturunan boleh, baru bisa dijodohkan. Tetapi sebelum masuk ke dunia itu ada acara ritual adat besar-besaran. Ya. Pasti ada potong kerbau. Ya. Macam di sini sekarang. Itu boleh. Boleh. Tetapi ada itu suku yang satu nenek moyang yang sudah 7 lapis, ya boleh kawin lagi. Ya. Gitu. Untuk biasanya kan di dalam perkampungan adat nih Pak, ada jumlah maksimal penduduk yang kepala keluarga. Nah, kalau di Wairebo ini sendiri Pak, apakah ada jumlah maksimal kepala keluarga? Maksudnya seperti apa? Jadi misal di satu jadi misal satu kampung adat tuh kalau misal sudah 30 kepala keluarga, selebihnya suruh keluar. Oh, tidak. Oh. Tidak. Malahan kami di sini semakin tambah itu kepala keluarganya, kami semakin kuat. Betul. Kenapa semakin kuat? Karena bangun kebersamaan yang solid, ya. Lalu mengikuti ritual-ritual yang diwariskan oleh leluhur, ya. Itu dalam 1 tahun itu kami 3 kali buat ritual. Dalam 1 tahun. Dalam satu tahun. Dan harus potong kerbau kah? Untuk acara 1 tahun. Kalau acara potong kerbau itu acara besar itu. Iya. Acara. Dan berapa tahun lalu kami sudah buat potong kerbau. Ya, potong kerbau untuk bisa sang adik boleh ambil keturunan sang kakak perempuan, ya, sang adik laki-laki. Itu kami sudah lalu itu. Tinggal sang adik yang belum. Ya. Saya mau tanya nih Pak, apakah masih ada hal yang identik dari Minangkabau di desa Wairebo ini ya? Rupanya sedikit saja. Ya. Contohnya rumah. Tapi peringai perilaku sekarang itu mungkin jauh berbeda dengan Minang aslinya dengan kami yang sudah generasi 19 ini. 19 gitu Pak. Gitu. Oke, terima kasih Pak Bruno atas waktunya untuk sesi ngobrol kita kali ini ya Pak. Semoga satu hari saya bisa kesini lagi dan teman-teman yang mau kesini
bisa langsung datang aja karena di sini welcome dan oke banget sih. Karena waktu kita nggak banyak, kita harus Ya. explore Indonesia yang lainnya. Mungkin Oke. kita next Ya. bisa kesini lagi gitu. Oke, Pak. terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.